8. Nama masjid sesuai tingkatan. Ada tempat sholat dalam suatu bangunan di rumahmu, kantor, atau sekolah yang ukurannya kecil, maka itu disebut musola. Naik satu tingkat di atasnya, ada yang namanya surau atau tajuk. Sama halnya musola, surau adalah tempat atau rumah bagi umat Islam untuk melakukan ibadahnya, seperti mengerjakan sholat, mengaji anak-anak TPQ atau madrasah diniyah. Biasanya ada satu di tingkat RT. Naik satu tingkat lagi, ada yang namanya langgar. Masih merujuk ke KBBI, langgar merupakan rumah beribadah muslim berbentuk masjid kecil dan digunakan sebagai tempat mengaji atau sholat. Kendati demikian, sama dengan istilah musola atau surau, langgar tidak digunakan untuk menunaikan sholat Jumat yang rutin digelar setiap minggunya. Biasanya ada satu di tingkat RW. Setelah kita tahu perbedaan musola, surau, tajuk, dan langgar, maka kita akan mengetahui nama masjid paling dasar dimulai. Sebelum lebih lanjut, apa itu masjid? Masjid selain berfungsi sebagai tempat sholat, juga digunakan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perayaan komunitas muslim. Perayaan tersebut antara lain berbuka puasa bersama, pengajian, perayaan hari besar, diskusi keagamaan, ceramah, hingga belajar mengaji Al-Quran. Ciri khas masjid yang membedakan dari rumah ibadah muslim lain adalah fungsinya sebagai tempat menyelenggarakan sholat Jumat. Biasanya, masjid juga memiliki bangunan yang lebih luas, sehingga dapat menampung lebih banyak muslim untuk beribadah. Khusus di Indonesia, masjid dikualifikasikan ke dalam 8 macam dengan fungsi dan lokasi berbeda-beda. Di antaranya, 1. Masjid Jami, masjid yang biasa dipakai sholat Jumat di pedesaan. Masjid yang terletak di pusat pemukiman pedesaan atau kelurahan dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat di wilayah ini. Jumlah masjid Jami tergantung banyaknya jumlah penduduk di suatu desa. Dan jika ada penambahan masjid Jami untuk sholat Jumat, diharapkan memang karena suatu kebutuhan masyarakat, bukan karena berbeda mazhab, apalagi hanya karena berbeda ormas agama. 2. Masjid besar, masjid yang berada di kecamatan, ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai masjid besar, serta menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan di wilayah kecamatan. 3. Masjid Agung, masjid yang berada di ibu kota kabupaten atau kota, ditetapkan bupati atau wali kota atas rekomendasi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, serta menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan pemerintahan dan muslim di wilayah tersebut. 4. Masjid Raya, masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai masjid raya, serta menjadi pusat kegiatan keagamaan di tingkat provinsi. 5. Masjid Nasional, masjid yang berada di ibu kota provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai masjid nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat provinsi. 6. Masjid Negara, masjid yang berada di ibu kota Indonesia dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintah pusat. Seperti contoh Masjid Istiqlal merupakan salah satu masjid yang terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Jakarta. 7. Masjid Bersejarah, masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan atau penyebar agama Islam dan memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Masjid ini dibangun oleh raja, sultan, atau wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan. 8. Masjid di tempat publik, masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah. Demikianlah video ini dibuat. Semoga kita masuk dalam golongan yang hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya, apapun pekerjaan kita tetap tidak melupakan ibadah, dan apapun yang kita terima dari hikmah dan filosofi yang kita dapat dari masjid bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.